Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Pada video sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Fungsi hutan hujan sebagai paru-paru dunia. Hutan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari polusi udara. Hutan hujan merupakan penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Karena itulah, hutan hujan disebut sebagai paru-paru dunia. Emisi karbon merupakan gas yang dihasilkan dari pembakaran senyawa-senyawa berupa karbon seperti O2, solar, bensin, serta bahan bakar lainnya. Ada 3 negara yang menjadi penyumbang hutan hujan terbesar di dunia. Yang menempati posisi pertama adalah Brazil. Brazil memiliki hutan Amazon yang merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Hutan ini merupakan rumah bagi beragam hewan, tumbuhan, dan masyarakat yang ada di negara Brazil. Yang kedua adalah Kongo. Hutan hujan tropis yang ada di negara Kongo memainkan peran sentral dalam keseimbangan ekologi planet ini. Hutan hujan tropis menyimpan air untuk seluruh benua Afrika. Tidak hanya itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pohon-pohon di lembah negara Kongo menyimpan karbon 3 kali lebih banyak daripada pohon-pohon di Amazon. Selanjutnya adalah Indonesia. Indonesia masuk dalam paru-paru dunia. Menurut WRI, beberapa hutan tropis terbesar di dunia terletak di Indonesia. Dari segi luas, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah negara Brazil dan Kongo. Sehingga, Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi dunia dalam menekan kenaikan suhu bumi, yang mana Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Kenapa ya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di bumi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Misalnya makan bakso, nasi goreng, ataupun burger yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, kemudian karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Nah, pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan, yang mana karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan juga hewan. Selanjutnya, karbon dioksida diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bagian bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Klorofil berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata
dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan.